Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran awal wa ya hasan fi ala ya qa'iman bil azwal wa ya muti'an billah misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Monggo kita terusaken mana Jawa kangge mempertahankan tradisi ya. Meski nanti kita kupas dalam bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kita melanjutkan kajian Manzumat Aqidatul Awam ingkang kasusun dening Syekh Ahmad Al-Marzuki. Manzumat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdu mongko uta sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Al-Qadimi kang dingin, Al-Awwali kang awal, Al-Akhiri kang akhir, Al-Baqi kang tur kang langgeng bila tahawuli kelawan ora owah. Sumasholatu mongko kari-kari utai rahmat ta'zimi Allah wassalamu lan keselamatan sarwata ing dalam selawase ala Nabi muga tetep kacurah ana ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairiman kang luwih bagus-baguse wong qad wahada kang teman-teman nyuwijake sinten priyantun ing Allah wa alihi lan keluarga Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabatipun Kanjeng Nabi wa man lan wong tabi'a kang manut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama kang bener ghairu mubtadi'in khali ora bid'ah tidak mengada-ngada. Bid'ah di sini yang dimaksud adalah yang berbenturan dengan syariat Allah. Sesuatu yang baru yang menguatkan syariat Allah dan tidak bertentangan dengan, tentu syariat itu yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Ya, tentu itu tidak dikatakan bid'ah. Nah, yang dikatakan bid'ah itu sesuatu yang berbenturan dengan syariat Allah. Sesuatu yang berbenturan dengan Alkitab wa Sunnah. Di sini ada kata puji ya, Muhammad Nabi kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rahasia mengapa beliau dinamai Muhammad karena memang harapan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib memberi nama itu supaya betul-betul menjadi orang yang selalu bersyukur. Nama yang digadang-gadang di lingkungan para leluhur Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tetapi kesemuanya itu tentu saja tidak terlepas dari kuasa Allah membuat satu keputusan yang searah dengan karakter hambanya yang terpilih sebagai khatimul anbiya wal mursalin, yaitu dengan nama Muhammad, karena memang sosok Nabi Mustafa Muhammad SAW itu adalah sosok yang selalu memuji Allah, kemudian memuji, dan kemudian memuji. Maka sangat sesuai antara nama yang dimiliki oleh beliau dengan perilaku beliau sebagai sosok Nabi yang memiliki kekhasan memuji dan memuji. Sehingga dalam kondisi apapun seluruh umat min ummati Rasul Mustafa Muhammad SAW bisa mencontoh beliau bagaimana menjadi umat yang seperti nabinya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi bila tahawul. Allah zat yang qadim terdahulu, Al-Awwal dan zat yang awal, Al-Akhir dan zat yang akhir tanpa akhiran. Al-Awwal zat yang awal tanpa permulaan, Al-Baqi zat yang langgeng, kekal, bila tahawul tanpa ada perubahan. Ya. Summa sholatu wassalamu sarmada.
ini sebagai sebuah doa. Semoga anugerah salam tetap tercurahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Standar karya-karya ulama dulu itu selalu diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat salam untuk Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan itu yang kita ikuti, tradisi yang baik untuk mengikatkan hubungan ini. Hubungan hidup ini itu ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan nabi-nabi Allah. Karena sehebat apapun orang, kalau enggak melalui hidayatun nabi, hidayah nabi, maka tidak akan dapatkan hidayah Allah. Nah, jadi cahaya Allah itu akan diberikan kepada oleh seseorang, akan terasa, nampak, diterima oleh seorang umat kalau umat ini mau melewati hidayah para nabinya. Oleh karena itu kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mendapatkan cahaya Allah tanpa melalui cahaya Nabi kita, Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi inilah yang dianggap dalam risalah kenabian sebagai bentuk keputusan Allah dan sebagai sosok yang kita anut, yang kita ikuti sebagai modeling, percontohan, ya, yang betul-betul qad wahada, betul-betul mengesahkan Allah, ya, orang terbaik dengan pola dan cara bagaimana mengesahkan Allah itu, pola dan cara yang dilakukan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ini sekaligus sebagai pembelajaran buat masyarakat jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman itu banyak orang yang percaya kepada Allah, cuman caranya yang kurang tepat. Bahkan caranya adalah cara-cara yang dilakukan dengan cara-cara yang digambarkan di dalam Al-Quran, pola-pola kemusyrikan. Nabi datang untuk membenahi bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah. Tentu saja tidak hanya untuk zaman berlangsungnya awal risalah beliau, tetapi juga risalah itu tetap berlangsung untuk umat-umat sesudah Nabi Mustafa Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Karena Nabi kita itu adalah Nabi yang terakhir, sudah tidak ada Nabi lain setelah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ciri kenabian adalah mengesahkan Allah. Dan model risalah yang pertama-tama ingin ditegakkan untuk tidak bisa putus, supaya tidak putus dari bumi, permukaan bumi itu, ya bagaimana supaya seluruh umat manusia itu mau mengesahkan Allah. Karena itulah kehadiran para nabi sebagai sebuah risalah yang memang pertama-tama yang ingin mereka ajarkan pada umat adalah bagaimana mengesahkan Allah. Nah, karenanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam itu bukanlah agama baru yang dibawa oleh Nabi, tapi memang sistem kepercayaan yang berlangsung sejak nabi-nabi sebelum Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan yang pertama dan utama adalah bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Semoga juga salawat salam tercurah kepada keluarga Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran ghaira mubtadi, yang tidak bid'ah, yang tidak berbenturan dengan syariat. Siapakah keluarga Nabi? Saya mengutip dari
dari syarah ya Kasifah itu saja fi Syarhi Safinatin Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Keluarga Nabi adalah hum jami'u ummatil ijabah li khobarin, yaitu para keluarga Rasulullah adalah seluruh umat yang menerima ajakan dakwah li khobarin karena adanya hadis. Alu Muhammadin iku kullu taqiyin akhrajahu Tabrani. Nah, ini hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Alu Muhammadin, adapun keluarga Nabi Muhammad itu adalah kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa huwal ansabu bi maqamid du'ai walau asina li'annahum ahwaja ila du'ai. Pengertian keluarga Rasul di atas adalah yang lebih pantas dalam maqam doa, meskipun mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, karena orang-orang yang bermaksiat lebih membutuhkan untuk didoakan daripada yang selain mereka. Li'annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim. Wa amma fi maqamiz zakah fal muradu bil alihum Banu Hashim wa Banu Muthalib. Ya. Adapun dalam maqam zakat yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini. Nah, tentang memuji itu di Syarah Aqidatul Awam, yaitu Nurul Zulam yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani juga, itu ada 4. Ada hamada qadimun di qadimin wa huwa hamdullahi nafsihi li nafsihi, yaitu memuji sapa wujud qadim Allah di qadimin, pada kekodiman Allah, yaitu pujian wujud Allah pada wujudnya sendiri. Seperti yang telah kita sering dengar, ni'mal maula wa ni'man nasir. Senikmat-nikmat zat yang maha kasih dan senikmat-nikmat zat yang menolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamada qadibun li hadisin, yaitu memujinya zat yang qadim li hadisin pada perkara baru, seperti firman Allah fi haqqi nabiyina Muhammad, di dalam menegaskan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhasan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna kalan saat temne sira Muhammad iku la'ala khuluqin azim, sungguh dalam keberadaan sebagai sosok yang memiliki akhlak yang agung. Wa hammada hadisun ya qadimin, yaitu memujinya sesuatu yang baru kepada Allah yang qadim, seperti ucapan kakoli Sayyidina Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta a'lamul ghuyub. Ungkapan Nabi Isa, ya Allah, engkau tahu ma fi nafsi, apa saja yang ada di dalam jiwaku, wa la a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang ada di dalam kuasa kehendakmu, keberadaanmu, kuasa keberadaanmu. Innaka anta a'lamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah, anta benar-benar alamul ghuyub, adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Dan yang keempat, pujian yang biasa dilakukan oleh
sesuatu makhluk, yang biasa dilakukan oleh makhluk Allah, sesama makhluk, kaqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan pada Abu Bakar Siddiq, bahwa Abu Bakar Siddiq adalah afdolaman, lebih baik-baiknya orang ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.